Alright guys, let's continue our lesson. So hari ini kita ada di chapter 3 ya, dan chapter 3 ini nanti akan berhubungan dengan kata kerja. Nah, sebenarnya kita sudah belajar kata kerja di hari pertama. Fungsi utama dari kata kerja itu adalah sebagai predikat ya. Nah, tapi seperti yang kita tahu tidak semua predikat bisa jadi, maksud saya tidak semua verb bisa jadi predikat. Nah, atau kita review sedikit. Nah, di hari pertama kita sudah kenalan dengan sentence atau kalimat yang mana kalimat itu wajib harus ada subjek sama predikatnya. Nah, subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun ya. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Nah, tapi tidak semua verb atau tidak semua kata kerja itu bisa menjadi predikat, teman-teman. Kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanya verb 1 atau verb SIS untuk menyatakan fakta ya. Kemudian verb 2 yang biasanya berakhiran dengan ed itu untuk menyatakan kejadian di masa lalu, lampau atau sejarah gitu ya. Kemudian ada juga auxiliary yang gandeng dengan kata kerja gandengannya, seperti itu. Nah, selain verb 1, verb PS, verb 2, auxiliary verb, kata kerja yang teman-teman temui di kalimat itu bukan predikat. Oke? Nah, kata kerja yang bukan predikat antara lain adalah verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, sama tuh verb 1, teman-teman. Oke? Nah, kemudian subjek predikat di dalam kalimat itu boleh muncul lebih dari satu. Jadi boleh cuma satu subjek, satu predikat, nggak masalah. Lebih dari satu pun juga nggak masalah. Misalkan kalau ada dua subjek, dua predikat seperti ini, syaratnya nanti harus dihubungkan atau di-connect dengan conjunction atau kata hubung ya. Nah, conjunction sendiri itu dibagi menjadi dua kategori atau dua jenis. I'm sorry guys. Nah, yang pertama ada dari keluarganya fanboys. Yang kedua ada dari keluarganya selain fanboys. Nah, fanboy sendiri itu hanya singkatan dari for and nor but or yet so. Nah, kalau conjunction selain for and nor but or yet so ya berarti masuk yang sebelah kanan teman-teman, yaitu selain fanboys. Ada banyak sekali conjunction yang selain for and nor but or yet so. Nah, kayaknya kemarin saya lupa untuk mengirimkan ke grup ya. Nanti setelah kelas akan saya kirimkan. Nanti kalau saya lupa tolong diingatkan ya teman-teman. Nah, langsung lanjut lagi. Kenapa kok conjunction itu dibagi dua? Padahal sama-sama conjunctionnya. Fanboys itu juga conjunction, selain fanboys itu juga conjunction. Tapi kenapa harus dibedakan? Padahal sama-sama conjunction kelas katanya. Nah, karena ada perbedaan penggunaan, teman-teman. Ya, perbedaan penggunaan pertama, tempatnya fanboys itu hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Dia nggak boleh di awal kalimat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys boleh di awal, boleh juga di tengah. Seperti itu. Nah, nanti kalau dipolakan kalimat atau dibentuk rumus, itu nanti kalau fanboys menghubungkan dua subjek, dua predikat, rumusnya cuma satu ini, teman-teman. Yaitu subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Sedangkan conjunction selain fanboys ketika dipakai di kalimat, nanti kalimatnya itu memiliki kurang lebih ada tiga pola ini. Pola pertama, subjek predikat, conjunction subjek predikat. Pola kedua, subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Pola ketiga, conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Nah, kemudian perbedaan yang terakhir adalah conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Ya, kadang dia hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Misalnya subjek dengan subjeknya saja. Predikatnya cuma satu. Misalnya subjeknya cuma satu, predikatnya yang dua dihubungkan dengan fanboys. Nggak apa-apa, teman-teman. Atau misalnya objeknya yang dua, subjek predikatnya cuma satu. Nah, itu tugasnya fanboys yang menghubungkan. Gitu ya. Nah, tapi fanboys juga bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nanti biasanya harus ada koma satu sebelumnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, sedangkan conjunction yang selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua subjek, dua predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan conjunction yang selain fanboys, teman-teman pastikan nanti kalau dimasukkan ke titik-titik, kalimatnya harus lebih, subjek predikatnya harus lebih dari satu, seperti itu. Nah, itu alasan kenapa fanboys itu dibedakan dari conjunction-conjunction yang lain, karena ada penggunaan khususnya. Ya, teman-teman. Nah, untuk contoh penerapan di soal kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, caranya sama seperti yang selalu kita lakukan, cari dulu predikat, teman-teman. Nah, mungkin di sini coba saya pengen apa namanya? Sambil kita
pemanasan, teman-teman. Coba dilihat di soal, apakah teman-teman menemukan kata kerja sebagai predikat? Kalau nemu kira-kira di kata apa? Ya. Freezes. Oke, ada Freezes. freezes, betul, itu verb Phrases. SES ya. Ya, dan verb SES itu hanya bisa menjadi predikat. Nah, subjeknya adalah water. Kemudian di sebelumnya water itu ada kata when, yang mana itu adalah conjunction, right? Berarti kita butuh satu subjek predikat lagi. Coba kita cek di belakang. Nah, di situ ada verb SES lagi, teman-teman ya, yaitu expands, artinya mengembang gitu ya. Nah, subjeknya belum ada. Ya udah fix kita disuruh mencari subjek. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman? A, E. Ya, yang Alpha. yang alpha ya, that's right, Ya, yaitu it. Betul. Nah, nanti kalau dibaca, when water freezes in the cracks of rocks, it expands, causing the rocks to break apart. Kalau diartikan, ketika air membeku di dalam retakan batuan, air tersebut mengembang, yang menyebabkan batuan-batuannya terbelah. Seperti itu. Oke, contoh kedua, teman-teman. Nah, caranya sama, dicari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman sama ya. Coba dilihat di soal, teman-teman, adakah predikat di situ? Kalau ada di mana? Chris ya. Sorry. Predikat, Predikatnya kata are. kerja. Ya, Are. that's right. Are. Ada are di Subjeknya situ, all teman-teman. cherry Oh trees. iya, All Oke. cherry trees, betul. Adakah predikat Predikatnya lagi? are. Are. Ada are Species. lagi ya di Ada par belakang. lagi. Iya. That's right. Subjek spesies. Some Eh, species of cherry fruit are lagi. sebentar nih. Subjeknya are yang ini yang mana, teman-teman? Subjeknya are yang ini ada They. they. That's right. Di They. tengah-tengahnya ada conjunction when yang menghubungkan dua Conjunction. subjek, dua predikat, ya kan? Nah, tarik ke belakang lagi, tadi ada yang menemukan ada are cultivated di situ. Ada are cultivated. Betul? Subjeknya some species. Some Iya. species. Nice. Berarti di sini kita butuh apa, teman-teman? Kalau kalimat Iya. memiliki kalimat memiliki 3 subjek predikat, tapi conjunction cuma satu, berarti di sini kita butuh Conjunction. conjunction. That's right. Kita butuh satu conjunction lagi. Kalau misalkan subjek predikatnya 3, conjunctionnya harus 2. Karena satu predikat itu menghubungkan 2 SP, teman-teman. Ya, jadi SP conjunction SP gitu misal. Kalau misalkan urut gitu ya. Tapi di sini ada yang dipindah di depan. Seperti itu. Jadi di sini kita butuh conjunction saja, cari ABCD yang conjunction saja, jawabannya yang mana, teman-teman? Although. T. That's right. Yang although, yang alpha ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan, meskipun semua jenis pohon ceri itu sangat menarik ketika mereka di musim mekar, beberapa jenis spesiesnya dengan inferior fruitnya itu dibudidayakan khususnya untuk diambil bunganya, untuk bunga-bunganya. Seperti itu. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal ketiga, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat dulu. Apakah ada predikat? Kalau ada yang mana? Are. Oke, ada are. Nice. Subjeknya yang mana, teman-teman? Hot spring. Hot springs, that's right. Artinya air mata air panas maksud saya ya. Kemudian apakah ada predikat lagi di soal, teman-teman? Kalau ada yang mana? Enggak ada. Nggak ada ya, that's right. Apakah ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat? Conjunctionnya ada. Yaitu? Although. Nice. Nah, berarti di Although. titik-titik di situ, kan tadi kan kita mencari predikat lagi nggak ada kan, teman-teman? Setelah Iya. conjunction itu harus ada subjek dan Predikat. predikat. Nice. Berarti jawabannya yang mana? T. They also occur. No, Berarti, Delta. ya, yang delta. That's right. Delta. Nah, subjek yang kedua adalah they, predikatnya adalah occur. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang alpha salah karena tidak ada subjek, tidak ada predikat. To verb 1 itu nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Ya. Kalau yang bravo, di situ ada kata benda occurrence, tapi tidak ada predikat, nggak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat, tidak ada subjeknya. Also itu keterangan, teman-teman, kelas katanya. Ya, dan keterangan itu nyempil di tengah-tengahnya subjek predikat nggak apa-apa. Misalnya teman-teman ganti always, teman-teman ganti never, misalnya teman-teman ganti apa lagi teman-teman, often, usually, frequently, dan sebagainya. Intinya yang satu keluarga dengan keterangan seperti itu. Oke, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan sumber-sumber air panas merupakan salah satu dari fitur yang paling menandakan gitu ya dari area-area yang baru saja terdapat aktivitas Gunung Merapi gitu ya.
Meskipun mereka juga ada, maksudnya mereka di sini sumber air panas itu juga ada di beberapa area yang lain, namun tidak terlalu banyak, namun kurang banyak gitu ya. Maksudnya tidak sebanyak dibandingkan di area yang banyak aktivitas vulkaniknya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 4. Contoh keempat, teman-teman. Caranya sama, dicari predikat. Adakah predikat kalau ada yang mana? Is. Nice, Is. ada is ya. Pokoknya kalau teman-teman menemukan keluarganya to be yaitu is, MR, atau was, were, fix dia adalah predikat. Entah dia berdiri sendiri seperti ini atau ada kata kerja lain setelahnya, berarti to be-nya itu sebagai auxiliary, teman-teman. Ya. Dan di sini is-nya berdiri sendiri. Subjeknya di situ nama orang, hanya home. Oke. Nah, di situ tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. And di situ komanya bukan cuma satu, teman-teman, tapi ada dua. Nah, kalau ada dua seperti ini, berarti yang dihubungkan itu lebih dari dua yang sama. Jadi ada tiga di sini yang dihubungkan. Yang pertama adalah doctor, yang kedua koreografer. Nah, yang mana dua-duanya ini kata benda manusia atau kata benda orang, teman-teman. Maka setelahnya N itu harus paralel, harus setara. Harus diisi dengan kata benda orang juga. Berarti jawabannya kira-kira yang mana? Dance teacher. Delta. Delta. Iya, betul. Oke. Delta ya. Dance teacher, artinya guru tari. Nanti kalau diartikan, hanya Ho merupakan seorang dokter, koreografer, dan guru tari. Seperti itu. Oke, good job. Terakhir, teman-teman. Contoh terakhir ya. Caranya sama, dicari predikat dulu. Adakah predikat? Kalau ada yang mana? Is. Contains. Oke, ada. Contains. Oke, Is. ada contains. Nice. Subjeknya American Sign Language ya. Terus ada yang menemukan juga tadi is, good. Is di sini dia sebagai auxiliary ya, teman-teman. Atau kata kerja bantu karena setelahnya ada kata kerja lain. Ya, jadi ini jadi satu. Is used. Predikat. Nah, tapi belum ada subjeknya, belum ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Artinya di sini kita butuh conjunction subjek. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu nggak ada, teman-teman, conjunction subjek. Adanya cuma satu kata. Nah, berarti pakai pilihan kedua, yaitu kita andalkan fungsinya fanboys yang hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama. Oke, carikan A, B, C, D yang keluarganya fanboys. Jawabannya? B. M. Whenever. Iya, jawabannya yang alpha, teman-teman. Keluarganya iya. fanboys, betul. Keluarganya fanboys itu hanya for, and, Oh. nor, but, or, yet, so. Selain itu, masuknya ke selain fanboys. Nah, kalau selain fanboys harus dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Nah, jawabannya yang alpha ya. Nanti kalau diartikan, bahasa isyarat Amerika memiliki lebih dari 4.000 isyarat dan dipakai oleh lebih dari 1,5 juta orang. Seperti itu. Nah, dari materi sebelumnya tadi, materi review 1 dan 2 tadi, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke materi 3, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Nggak ada ya? Oke. Baik, kalau nggak ada, gimana, Mister? Lanjut. Oh, lanjut ya. Baik. Nah, sekarang kita ke materi ketiga, teman-teman. Nah, materi ketiga ini sedikit lebih menantang karena nanti akan banyak kita berhubungan dengan bentuk kata kerja. Oke. Jadi, kata kerja itu di dalam kalimat kan seperti yang kita pelajari kemarin. Ada yang bisa menjadi predikat. Oke, saya tulis dulu ya. Ada yang bisa menjadi predikat, ada juga yang tidak bisa. Kata kerja yang bisa jadi predikat itu hanyalah verb 1, verb SIS kalau dia present ya atau fakta. Kemudian verb 2 kalau dia lampau, kemudian auxiliary dan gandengan verbnya. Oke. Nah, kalau teman-teman Halo, tes. Suara saya keluar, teman-teman? Keluar. Keluar ya. I'm sorry guys. Putus-putus. Ya, sepertinya tadi ada gangguan koneksi ya. Belum Sebentar saya ganti. malam, sir. Sambil saya ganti koneksinya. Oke. Alright. Nah, ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Jadi non predicate. Non itu selain ya, teman-teman. Not predicate maksud saya. Jadi ini bukan predikat. Kata kerja bukan predikat itu yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Kemudian verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Dan to verb 1 itu bukan
predikat. Ya. Nah, sekarang masalahnya adalah verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary dan verb 2, kalau verb 2 memang nggak boleh pakai auxiliary ya, teman-teman. Nah, jadi verb 3 yang berdiri sendiri dan verb 2 di dalam kalimat itu dalam bahasa Inggris banyak yang kelihatan mirip, banyak yang sama, teman-teman. Caranya apa namanya? Banyak bahasa Inggris itu yang verb 1, verb 2 dan verb 3-nya itu sama. Jadi contohnya gini. Misalnya kita mau bilang em, eh, apa ya? Misalnya membutuhkan. Membutuhkan itu verb 1-nya need. Verb 2-nya itu needed. Verb 3-nya juga sama, needed. Seperti itu. Kemudian contoh lagi, teman-teman. Misalnya adalah membeli. Misalkan pakai yang sedikit akademik, purchase. Itu verb 2-nya juga purchased. Verb 3-nya juga purchased. Nah, seperti ini. Jadi banyak banget dalam bahasa Inggris itu kata kerja verb 2 dan verb 3-nya sama. Nah, hari ini kita akan belajar caranya membedakan verb 2 dan verb 3 di dalam soal structure TOEFL. Nah, karena kan verb 2 itu adalah predikat, kalau verb 3 itu bukan, teman-teman. Biar teman-teman nggak bingung kalau menemukan ada verb yang akhirannya ed. Seperti itu. Terutama ketika dia berdiri sendiri, gitu ya. Nah, jadi langsung saja, without further ado, let's get right into it, teman-teman. Jadi kata kerja kalau kita artikan atau secara makna, jadi tahap pertama adalah mengartikan dulu kata kerja. Teman-teman perkaya vocabnya mengenai kata kerja. Ya, semakin banyak vocab teman-teman tentang kata kerja nanti semakin gampang mengerjakan TOEFL. Ya. Nah, jadi kata kerja kalau diartikan atau secara makna itu nanti akan dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada kata kerja itu yang butuh objek dan ada juga kata kerja itu yang tidak membutuhkan objek. Nah, contoh kata kerja yang butuh objek itu antara lain, contoh aja ya teman-teman. Refract itu artinya membiaskan atau membelokkan gitu ya. Emit itu artinya memancarkan atau mengeluarkan. Produce artinya memproduksi atau menghasilkan. Obtain artinya mendapatkan. Cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya butuh objek itu gini teman-teman. Misalnya nih, kalau saya bilang ke teman-teman nih, kemarin saya mendapatkan. Nah, kalimat saya sudah selesai belum teman-teman yang tadi? Belum. Belum. Belum ya? Nah, nanti ada pertanyaan gimana Belum. kalau saya bilang ke teman-teman, kemarin saya mendapatkan. Mendapatkan apa? Nah, that's right. Mendapatkan apa? Nah, teman-teman, apa atau siapa itu untuk menjawab suatu benda. Ya, entah itu benda manusia atau benda selain manusia gitu. Nah, benda itu kalau tempatnya di setelahnya kata kerja, itu dia fungsinya sebagai objek. Ya, jadi kata benda atau kata ganti kalau tempatnya di setelahnya predikat itu berarti objek, gitu ya. Nah, jadi teman-teman atau kalau dibalik gini teman-teman, objek itu dibuat dari kata kata benda atau kata ganti, sama kayak objek, sama kayak subjek. Seperti itu, hanya beda tempat aja. Oke. Nah, contohnya tadi mendapatkan. Mendapatkan itu setelahnya harus dikasih kata benda. Contohnya kemarin saya mendapatkan sebuah berita yang sebuah kabar gembira. Misalnya seperti itu. Nah, sebuah kabar gembira itu adalah objek dari Objek. kalimat yang saya sampaikan tadi. Betul. Nah, itu adalah kata benda. Sama kayak memproduksi, sama kayak memancarkan, sama kayak membiaskan dan teman-temannya yang lain. Nah, itu kata kerja itu pasti kalau teman-teman berkreasi dalam bahasa Indonesia aja, teman-teman bikin kalimat dalam bahasa Indonesia menggunakan kata kerja ini, pasti di setelahnya nanti akan ada kata benda sebagai objeknya. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi ada juga kata kerja itu yang tidak boleh setelahnya itu dikasih kata benda atau kata ganti sebagai objek, teman-teman. Karena dia memang tidak butuh objek, gitu ya. Nah, untuk kata kerja yang tidak butuh objek, antara lain contohnya, ada kata occur, artinya terjadi, sama kayak happen, ya, sinonim, teman-teman. Kemudian ada juga appear, oke, artinya terlihat atau muncul, gitu ya. Fall artinya jatuh. Beda dengan menjatuhkan, teman-teman. Kalau menjatuhkan masuk ke yang butuh objek ya. Bahasa Inggrisnya adalah drop. Tulisannya DROP. Seperti itu. Kalau fall jatuh, itu tidak butuh objek. Surge artinya meningkat. Beda dengan meningkatkan. Nah, meningkatkan beda, teman-teman. Kalau meningkatkan dia butuh objek yang atas ya. Kemudian ada react, artinya bereaksi. Dan masih banyak lagi.
Contoh ya, teman-teman, saya akan gunakan kata kerja occur, artinya terjadi. Kalimatnya berbunyi, sebuah kejadian yang aneh terjadi kemarin. Nah, setelah terjadi itu langsung diikuti keterangan waktu, yaitu kemarin. Nggak enak kalau kita bilang sesuatu yang luar biasa terjadi saya kemarin. Nggak enak, teman-teman. Kecuali kalau dikasih pada, ya. Kalau pada itu preposisi, nanti bahasa Inggrisnya to, gitu ya. Jadi eh, sesuatu yang menakjubkan terjadi pada saya kemarin. Nah, itu beda lagi. Itu pada saya itu keterangan, teman-teman, bukan objek karena ada preposisi kata padanya tadi. Seperti itu, gitu ya. Jadi itu tadi adalah contoh-contoh kata kerja yang butuh objek dan ada juga kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus tahu kata kerja itu butuh objek atau kata kerja itu tidak butuh objek? Nah, ini nanti akan membantu kita menentukan bentuk di dalam kalimat, teman-teman. Ya, karena kata kerja yang butuh objek itu bisa kita pasifkan, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek itu tidak bisa dipasifkan. Jadi dia tidak memiliki bentuk to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi mereka nggak punya bentuk ini. Misalkan occur. Misalkan teman-teman menemukan entah di pilihan ganda, entah di soal ada kata occur berdiri sendiri seperti ini, nggak ada auxiliary sebelumnya, fix ini adalah verb 2, bukan verb 3. Karena occurred yang berdiri sendiri itu, karena occur itu tidak memiliki bentuk verb 3 yang berdiri sendiri, juga tidak memiliki bentuk to be verb 3. Ini bentuk pasif, teman-teman. Bedanya kalau to be verb 3 itu di predikat, kalau verb 3 yang berdiri sendiri itu bukan predikat. Gitu ya. Nah, sedangkan kata kerja yang butuh objek, itu dia memiliki bentuk aktif. Bentuk aktif itu selain be verb 3 dan verb 3. Jadi semua kata kerja yang teman-teman temukan di kalimat, entah itu predikat ataupun bukan predikat ya, kalau bentuknya selain to be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, artinya dia aktif. Tapi kalau be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, itu pasif. Nah, kalau pasif nanti kalau diartikan di, teman-teman. Kalau aktif nanti kalau diartikan me, biasanya ya. Contohnya, misalnya produce itu artinya menghasilkan. Kalau dipasifkan nanti dihasilkan. Obtain artinya mendapatkan. Kalau dipasifkan jadinya didapatkan. Cause artinya menyebabkan. Kalau dipasifkan nanti jadi artinya didapatkan. Seperti itu. Ya, sedangkan terjadi nggak ada, diterjadikan nggak ada. Seperti itu. Nah, jadi bentuknya kata kerja yang tidak butuh objek itu adalah cuman verb 1, verb SIS, verb 2, auxiliary verb kecuali be verb 3 ya. Kemudian verb ing dan to verb 1. Seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin dari sini dulu nih sebelum saya lanjut alasan kenapa kok kata kerja tidak butuh objek ini nggak bisa dipasifkan ini kenapa. Nah, sebelum ke situ mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman selain pertanyaan itu. Mau tanya Kak, Boleh, Miss. Silakan, Miss. ya yang auxiliary verb itu maksudnya yang gimana ya Kak? Oke, Contohnya gimana? that's very good question. Jadi auxiliary verb itu makanan apa sih, teman-teman, gitu ya. Jadi auxiliary itu sebenarnya artinya, teman-teman, dia adalah kata kerja juga. Lebih tepatnya kata kerja bantu. Jadi kata kerja yang hanya bisa membantu kata kerja lain. Artinya dia nggak boleh berdiri sendiri di dalam kalimat. Loser tadi ada is berdiri sendiri di dalam kalimat. Itu bukan auxiliary, teman-teman. Ya, itu kata kerja inti. Jadi auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Maaf, ada yang hilang. Fungsinya dia membantu kata kerja lain untuk menambahkan arti biasanya. Kadang juga membentuk tenses, teman-teman. Misalnya sedang, itu kan kalau teman-teman dulu masih ingat ada istilah namanya continuous atau progresif. Nah, itu namanya itu adalah ketambahan dengan kata sedang. Nanti ada to be-nya. Verb-nya nanti dirubah jadi verb ing, seperti itu. Jadi auxiliary itu pasti ada verb setelahnya, teman-teman. Oke, yang dibantu lah bisa dibilang seperti itu. Nah, auxiliary itu ada 4 keluarga. Yang pertama adalah keluarganya do. Nah, keluarganya do itu siapa aja? Keluarganya do itu adalah do, sorry, saya kecilin ya. Do, does, sama did, teman-teman. Nah, kalau teman-teman menemukan ada do, does, did, auxiliary ini, verb setelahnya haruslah verb 1. Gitu ya. Kemudian keluarga auxiliary yang kedua itu dari keluarganya to be.
Oke, keluarganya to be itu lumayan banyak, teman-teman. Tapi untuk yang sekarang yang perlu teman-teman ketahui, atau saya sebutkan semua deh, nggak apa-apa. Ada is, ada am, ada are, gitu ya. Kemudian ada juga was, ada juga were. Nah, kalau teman-teman menemukan is, am, are, sama was, were ini, fix dia adalah predikat. Oke. Kemudian ada juga to be itu, keluarganya to be juga, teman-teman, yaitu be, kemudian been, kemudian being. Ini juga to be, teman-teman. Nah, keluarga to be itu boleh diikuti dua jenis kata kerja ini. To be itu boleh diikuti verb ing, caranya kita bilang sedang. Contoh ya, teman-teman. Saya sedang makan. I am eating. Saya sedang belajar. I am studying. Rita sedang tidur, misalnya. Rita is sleeping. Gitu ya. Misalkan ayah sedang merokok. Father atau my dad is smoking. Misalnya, jadi itu artinya sedang gitu ya. Nah, tapi to be juga bisa diikuti verb 3 materi kita hari ini, yaitu pasif. Contoh, mobilku dicuri kemarin. Nah, nanti kalau ditranslate, my car was stolen yesterday. Misalkan, Wawan ditangkap polisi kemarin. Wawan was arrested by the police yesterday. Nah, itu adalah to be verb 3. Nanti jadi pasif, artinya nanti di. Gitu ya. Nah, kemudian anggota auxiliary ketiga adalah have, teman-teman. Artinya sudah atau telah. Keluarganya cuma 3, yaitu have, kemudian has, dan juga had. Oke. Yang mana nanti verb gandengannya cuma 1, yaitu verb 3. Hati-hati ya, teman-teman. To be sama have itu beda. Kalau have verb 3 itu aktif, artinya nanti sudah Contoh, teman-teman. Saya sudah belajar. I have studied. Saya sudah mandi. I have taken a shower. Saya sudah Saya sudah merapikan kamar. I have tidied up my room. Gitu ya, atau I have set up my room. Nah, set di situ verb 3. Set itu verb 1, verb 2, verb 3-nya sama, teman-teman. Set gitu ya. Sama kayak memotong, cut. Saya sudah memotong rumput. Misalkan I have cut the grass. Jadi cut itu bisa verb 1, verb 2, verb 3, bentuknya sama. Gitu ya. Jadi dia aktif, teman-teman, have verb 3. Kemudian auxiliary yang terakhir itu dari keluarganya modal auxiliary. Kita punya will, artinya akan. Kemudian shall, ini juga artinya bisa akan, bisa harus. Kemudian ada juga can, artinya dapat, bisa, mungkin, boleh. Banyak artinya can, teman-teman. Paling banyak itu artinya. May artinya mungkin, boleh, semoga. Kemudian ada might, artinya mungkin. Ada must, artinya wajib atau harus gitu ya. Ada juga yang old, teman-teman. Misalnya would, could, sama should. Nah, sebenarnya ada lagi. Tapi nanti kita bahas dari ketujuh ya. Nah, modal ini verb gandengannya adalah verb 1. Seperti itu, Miss. Jadi ini adalah penjelasan mengenai jenis-jenis, maaf teman-teman. Penjelasan mengenai jenis-jenis auxiliary. Ya, seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab pertanyaannya? Sangat menjawab, Kak. Oke. Terima kasih. Jadi nanti, oke, you're welcome. Nah, saran saya nanti ini jangan dihafal ya, teman-teman. Nanti ditulis aja ketika teman-teman latihan sering-sering buka gitu, nanti pasti hafal sendiri tanpa harus hafalan. Yang penting ditulis, karena ketika kita nulis, ini yang saya rasakan ya. Ketika kita nulis, otak kita kayak ikut ngerekam, kayak ikut ngapalin gitu, teman-teman. Padahal nggak hafalan. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. That's very good question. Nggak ada pertanyaannya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, sekarang lanjut ke menjawab pertanyaan yang tadi, teman-teman. Jadi, kenapa sih kok kata kerja yang butuh objek itu bisa pasif, sedangkan kata kerja yang tidak butuh objek itu nggak bisa dipasifkan? Nah, alasannya adalah di cara membuat kalimat pasif dari kalimat aktif, teman-teman. Jadi, dalam bahasa Inggris, cara membuat kalimat aktif menjadi kalimat pasif, misalnya ya, teman-teman, contohnya saya menggunakan kata kerja produce. Nah, kalimat aktif itu yang atas. Kalimatnya berbunyi, some trees
produce resin in large quantities. Kalau diartikan beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Nah, di situ objeknya kan resin, teman-teman. Untuk membuat kalimat pasif dari kalimat aktif, nanti objeknya ini kita rubah menjadi subjek. Nah, jadinya resin is produced. Nah, predikatnya kita rubah menjadi to be verb 3. Resin to be-nya is karena dia tunggal ya. Atau dia nggak bisa dihitung, makanya pakai is, dianggap tunggal. Kemudian verb 3 dari produce itu produced. Seperti itu. Jadi is produced, ini artinya dihasilkan atau diproduksi. Nah, kalau kata kerja yang butuh objek ini sudah dipasifkan, tidak boleh lagi punya objek, teman-teman. Ya, makanya biasanya disisipin oleh preposisi by. Jadi ada preposisi by nanti jadi keterangan, namanya adverb of agent atau keterangan pelaku. Nah, itu by some trees in large quantity. Jadi resin itu dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah besar. Kalau kita analisa, subjeknya resin, predikatnya adalah is produced. Nah, ini keterangan, ini juga keterangan, teman-teman. Seperti itu. Kalau yang atas, subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, intinya gini, kenapa kenapa kata kerja yang butuh objek itu bisa dipasifkan? Karena objeknya nanti itu akan dipindah menjadi subjek. Nah, gimana kalau misalkan kata kerja yang tidak boleh punya objek, yang dipindah jadi subjeknya nanti nggak ada, teman-teman. Nah, sedangkan kalimat itu harus ada subjeknya. Alasannya di situ. Ya, contoh misalkan saya menggunakan kata kerja fall di kalimat in 1992 the Afghan Communist Government fell to Taliban. Kalau diartikan kurang lebih di tahun 1992 pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini karena nggak ada objeknya yang nantinya akan dirubah jadi subjek, makanya nggak bisa pasif, teman-teman. Itu alasan kenapa kata kerja yang tidak butuh objek itu hanya bisa aktif, alias tidak memiliki bentuk verb 3 yang berdiri sendiri dan juga to be verb 3 sebagai predikat pasif. Seperti itu. Nah, sekarang kita ke penerapan di soal, ya. Nah, penerapan soalnya kurang lebih seperti ini. Caranya sama, dicari predikat dulu. Pertanyaan saya ke teman-teman, adakah predikat di soal? Kalau ada di kata apa, teman-teman? Was. Was. That's right. Was di situ dia bukan auxiliary ya, tapi karena nggak ada kata kerja lain setelahnya. Dia kalau disebut di grammar itu namanya linking verb, teman-teman. Tapi cuma nama, nggak penting ya. Yang penting teman-teman tahu kalau ada to be itu predikat gitu ya. Nah, ini predikat, subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Jelas ya, di situ kata benda manusia, tempatnya di sebelum predikat, artinya dia subjek. Oke. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, teman-teman. Nggak ada kata kerja sebagai predikat lagi di situ. Dan tidak ada juga conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Kalau teman-teman menemukan Van Bosch, tapi sebelumnya nggak ada komanya, fix itu bukan yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan kata kerja semua, teman-teman. Kecuali yang Bravo ya. Yang Bravo itu udah pasti salah, teman-teman. Karena ada conjunction. Sedangkan Bravo nggak ada subjek predikat lagi. Ya, jadi Bravo salah antara Alpha, Charlie, atau Delta. Nah, semuanya turunan dari kata kerja employ. Employ itu artinya adalah mempekerjakan. Ya, jadi employ itu artinya adalah mempekerjakan. Nah, kata kerja mempekerjakan itu butuh objek nggak, teman-teman? Butuh. Butuh ya, karena nggak mungkin saya cuma bilang gini, saya akan mempekerjakan. Nah, pasti orang yang kita ajak ngomong tanya mempekerjakan siapa, Pak? Gitu ya. Jadi mempekerjakan ini harus dikasih objek. Contohnya, saya akan mempekerjakan Pak Wawan besok. Misalnya gitu. Jadi mempekerjakan harus dikasih objek. Gitu ya. Nah, kita cek di situ yang alpha ada auxiliary verb. Nah, auxiliary itu muncul lebih dari satu nggak masalah, teman-teman. Oke, tapi harus ngikutin aturan sebelumnya ya. Misalkan sebelumnya kan have. Nah, setelahnya harus verb 3, maka to be itu harus dirubah jadi verb 3. Makanya jadinya been. Ini nggak bisa kita ganti jadi is, ganti jadi be misalnya, atau being. Nggak bisa, teman-teman. Hanya bisa been ya setelahnya have. Baru setelahnya verb 3. Di situ pasif ya, karena ada to be verb 3-nya, teman-teman.
Been itu kan been itu kan to be. Employed itu kan verb 3, teman-teman. Nah, berarti ini pasif. Nah, tapi dia predikat. Kita tidak bisa masukkan predikat lagi di sini. Kenapa? Karena tidak ada conjunction subject. Ya, maksudnya tidak ada conjunction dan satu subjek lagi. Artinya alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo, to verb 1 itu aktif. Memang dia bukan predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Nah, kalau kita masukkan yang Charlie, nanti kita kehilangan objek, teman-teman. Sedangkan setelahnya titik-titik, itu tidak ada objek. Dia langsung nabrak preposisi. Ya kan? Keterangan itu. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Nah, sekarang untuk menentukan yang delta ini apakah dia verb 2 atau verb 3, misalkan kalau teman-teman nanti tadi dari awal ya, misalkan pengen tahu apakah verb akhirannya ed di sini dia ada apakah ada verb 2 atau verb 3, ya udah kita artikan verb satunya. Kita hilangkan ed-nya dulu. Jadinya employ. Employ artinya mempekerjakan. Dia membutuhkan objek atau istilahnya kalau di kamus transitif. Transitif itu kata kerja yang butuh objek, teman-teman. Nah, karena setelahnya tidak ada objeknya, berarti ini harus dipasifkan. Ya, jadi artinya nanti bukan lagi mempekerjakan tapi dipekerjakan. Nah, pasif itu bentuknya adalah verb 3, bukan verb 2. Jadi jawabannya yang delta ya, teman-teman. Karena di situ tidak ada objeknya, kita butuhnya yang pasif dan juga bukan predikat. Nah, verb 3 kan dia bukan predikat, teman-teman. Dan dia artinya pasif. Seperti itu. Nah, nanti kalau diartikan, Leonardo da Vinci adalah salah satu dari seniman dan insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan benteng-benteng untuk kampanye militer selama hidupnya. Seperti itu. Gimana? Dari contoh pertama mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Masih aman ya? Kita ke contoh kedua, teman-teman. Ada 3 contoh nanti. Caranya sama, dicari predikat dulu. Apakah teman-teman menemukan ada predikat di soal? Kalau ada yang mana? Use. That's right. Ada kata kerja use di situ. Verb 1 ya. Subjeknya adalah kata molecular biology. Biologist. That's right. Nah, apakah ada predikat lagi di soal? Amplify. Amplify. Hati-hati. Sebelum kata amplify ada kata apa, Bukan. teman-teman? Oh, Ada tuh. Nah, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Ada 3 kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Verb 3 yang berdiri sendiri, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary juga, dan juga to verb 1. Ini bukan predikat. Ya. Jadi to amplify ini bukan predikat, teman-teman. Seperti itu. Gimana? Selain to amplify, mungkin ada lagi yang mungkin teman-teman temukan di situ bisa jadi predikat kira-kira? Segments. Nggak ada. Segmen itu artinya bagian, Miss. Bagian itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Yang bisa jadi predikat hanyalah kata kerja. Ya, segmen itu sama kayak part artinya, sama kayak partition. Ya, dia adalah kata benda. Nah, berarti nggak ada predikat lagi ya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi. Adakah conjunction yang menghubungkan 2 subjek, 2 predikat di soal? Kalau ada yang mana? Nggak ada. Nggak ada juga. Iya, Nggak itu ada ada juga for ya? tapi bukan conjunction. That's right. Gimana kita bisa tahu for itu bukan conjunction? Karena dia setelahnya nggak ada subjek predikat. That's right. Nice. You nailed it, guys. Ya, jadi for itu bukan conjunction karena setelahnya tidak ada subjek predikat. Cuman ada kata benda sebagai objek. Berarti for ini kelas katanya apa? Plus. preposition. Preposition. Nice. Ternyata masih ingat. Nice, teman-teman. Nah, preposition diikuti kata benda menjadi keterangan. Ini keterangan, teman-teman. Oke. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap. Subjek sama predikatnya. Tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada tuh, kecuali yang delta ya, teman-teman. Yang delta itu kata benda. Kita nggak bisa memasukkan kata benda lagi di sini karena fungsinya nanti nggak jelas. Kata benda di depan sendiri, setelahnya ada koma. Nah, sedangkan di soal sudah ada subjek. Nanti kata benda di sini fungsinya sebagai apa nggak jelas ya. Delta nggak bisa, teman-teman. Nah, tinggal alpha, bravo, atau Charlie. Di situ semuanya turunan dari kata kerja study. Nah, kalau teman-teman menemukan kata study di soal structure TOEFL dan dia adalah kata kerja, itu artinya meneliti atau mempelajari, bukan belajar ya, teman-teman. Meneliti atau mempelajari. Karena belajar itu action
perorangan gitu. Nanti jadi kayak seolah-olah kita kayak menceritakan diri kita sendiri. Sedangkan, meneliti ya, maaf teman-teman. Sedangkan soal structure TOEFL itu ilmiah, akademik, pasti nyeritain tentang sains, tentang fakta di akademik seperti itu. Jadi study itu meneliti atau mempelajari. Pertanyaan saya ke teman-teman, meneliti atau mempelajari itu butuh objek nggak teman-teman? Butuh. Betul ya. Nah, kalau kita lihat di setelahnya titik-titik itu ada kata benda. Genetics itu kata benda. Nah, berarti ini objeknya. Artinya di sini kita cari yang aktif, bukan yang pasif. Tapi bukan predikat, teman-teman. Cari yang aktif, tapi bukan predikat. Kenapa kok bukan predikat? Karena nggak ada conjunction. Dan predikat itu nggak boleh muncul di awal kalimat, teman-teman. Nah, kira-kira yang mana? Yang A, B, C, D, yang aktif dan bukan predikat. To study. To study. Alpha. Betul, yang alpha. Nice. Kalau yang Bravo itu studied verb keberapa, teman-teman? Kedua. Kedua. Nanti. Betul. Bisa Dia tiga. kalau verb 3 nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena verb 3 itu pasif. Dan pasif itu tidak boleh punya objek. Seperti itu ya. Jadi, sedangkan setelah titik-titik kan ada objek. Artinya kalau ini kita masukkan ke titik-titik, tidak mungkin dia verb 3, tapi verb 2. Dan verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Predikat tidak boleh di paling depan kalimat. Alasan Bravo salah karena itu ya. Posisinya dan kita memang tidak butuh predikat karena di soal sudah ada predikat. Nggak ada conjunction. Nggak boleh dimasukkan predikat lagi. Nah, kalau yang Charlie juga sama, malah dia verb SIS. Verb SIS itu fix hanya bisa menjadi predikat. Sama kayak verb 2 sih sebenarnya, teman-teman. Cuman verb 2 itu yang bikin rancu bentuknya sama dengan verb 3. Gitu ya. Nah, kita nggak butuh predikat lagi karena tempatnya di paling depan dan juga di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction. Ya udah, berarti jawabannya yang alpha. Nanti kalau diartikan, untuk meneliti genetik atau mempelajari genetik, para ahli biologi molekul menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk analisa. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke contoh terakhir. Oke, lanjut dulu ya. Ke contoh terakhir, teman-teman. Ke contoh 3. Caranya sama, dicari predikat dulu, teman-teman, di soal. Adakah predikat? Kalau ada, di mana? Support. Sorry? Support. That's right. Sports itu adalah verb SIS. Dia hanya bisa jadi predikat. Subjeknya yang mana, Miss? Healthy fat. No, healthy fats itu adalah lemak-lemak sehat, teman-teman. Kalau subjeknya dia Consuming foods. Nah, consuming food artinya mengkonsumsi makanan. Ini gerund, teman-teman. Nah, gerund itu apa? Gerund itu adalah kata kerja yang kita rubah menjadi kata benda. Karena tempatnya itu di subjek atau di objek. Kan itu tuh tempatnya kata benda tuh. Jadi kalau mau diisi kata kerja harus digerundkan, dirubah menjadi kata benda, dibentukkan ke verb ing. Dan gerund ini selalu dianggap tunggal karena nggak bisa dihitung, teman-teman. Ya, makanya dia pakai verb SIS. Nah, di sini sudah ada subjek, sudah ada predikat, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D ada turunan dari kata kerja contain, artinya mengandung. Nah, mengandung itu butuh objek ya, teman-teman. Dan setelahnya titik-titik, sebentar, mengandung, I'm sorry, menabrak buku ya, I'm sorry guys. Nah, di sini sudah ada objeknya, yaitu healthy fats. Artinya kita harus cari yang aktif karena ada objeknya. Pasif kan nggak boleh punya objek, teman-teman. Nah, kalau ada objeknya berarti harus cari yang aktif dan bukan predikat. Karena di soal sudah ada predikat. Kira-kira yang mana? Yang aktif tapi bukan predikat. C. Oke, kita eliminasi dulu yang pasti salah, teman-teman ya. Kita hilangkan dulu yang pasti salah. Yang alpha itu kan verb SIS. Verb SIS itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kita nggak membutuhkan predikat lagi kalau tidak ada conjunction dan subjek lagi. Oke, alpha nggak bisa. Yang delta juga salah, karena tadi kan teman-teman juga nggak ada yang menjawab delta ya, antara Bravo atau Charlie tuh. Nah, delta itu salah karena ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction. Ya kan? Nah, jadi tinggal Bravo sama Charlie. Kalau yang mana dulu? Nah, sekarang kita cek dulu, teman-teman. Bravo itu apakah dia verb 2, apakah dia verb 3? Sebelum saya yang menjelaskan, coba saya mau tanya ke teman-teman nih. Contain di sini dia verb 2 atau verb 3, teman-teman?
Verb 2. Nah. Tiga. Dua. Oke. 2. Yang Oke, mari kita cek ya bareng-bareng ya teman-teman. Karena ada perbedaan di sini. Ada yang bilang verb 2, ada juga ada yang bilang verb 3. Nah, berarti masih bingung nih. Kita caranya gini teman-teman, gampang aja ya. Kalau verb 2 itu kan aktif. Nah, pasif itu rumusnya cuma 2, teman-teman. Pasif itu di ya. Jadi pasif itu artinya di dan dia tidak boleh punya objek. Nah, rumusnya pasif itu cuma 2. Kalau di predikat dia to be diikuti verb 3 ya. Nah, kalau di bukan predikat rumusnya verb 3 aja. Dan diingat-ingat pasif itu aturannya tidak boleh punya objek. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kalau dilihat di soal, di setelah titik-titik, tadi ada objeknya. Nah, dari sini berarti contain itu verb keberapa? Yang bravo itu berarti verb? 3. Oke, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi, teman-teman. Pasif, ini saya pelanan ya, teman-teman. Pasif itu bentuknya be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, pasif itu tidak boleh punya objek. Ya. Nah, berarti be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri itu tidak boleh punya objek. Nah, kalau di soal ada objeknya di setelah titik-titik, kalau yang bravo ini kita masukkan ke sini, berarti yang bravo nanti punya objek. Berarti yang bravo itu verb 2 atau verb 3? verb 2. Nice, dapat ya teman-teman? Alasannya simple, karena verb 3 yang berdiri sendiri tidak boleh punya objek. Karena dia pasif. Dalam bahasa Inggris aturan grammarnya adalah kata kerja yang sudah dipasifkan tidak boleh lagi punya objek. Jadi memang yang bikin bingung itu gini teman-teman, yang bikin rancu ya. Jadi mungkin saya urut dari awal tadi. Kata kerja itu ada yang boleh punya objek, namanya kata kerja transitif. Itu boleh punya objek. Ya kan? Nah, kata kerja yang boleh punya objek ini bisa dipasifkan. Ya, atau dia memiliki bentuk be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, tapi kalau sudah dipasifkan, verb yang awalnya butuh objek tadi tidak boleh lagi dikasih objek. Seperti itu, teman-teman. Nah, kadang yang bikin rancu itu kalau ditanyakan, kan ini dia butuh objek tadi. Nah, berarti dia aktif atau pasif, nanti langsung diloncatin. Berarti dia pasif. Bukan gitu, teman-teman. Dilihat dulu ada objeknya enggak. Kalau kata kerja butuh objek, kok ada objeknya, berarti berarti di sini nanti aktif. Kalau kata kerja butuh objek, kok tidak ada objeknya, baru disitulah pasif, teman-teman. Seperti itu. Nah, berarti ini verb 2 ya. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kita tidak butuh predikat di sini karena di soal sudah ada predikat, apalagi itu present. Masa dimasukkan pas, kan nanti nggak bisa diartikan, teman-teman. Seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang Charlie ya. Nah, nanti kalau diartikan, mengkonsumsi makanan-makanan atau jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat, mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu, teman-teman. Nah, dari ketiga contoh tadi, gimana? Sebelum praktek ke latihan buat teman-teman, adakah yang ingin ditanyakan dulu nih? Silakan kalau ada pertanyaan. Ada, Sir. Iya, silakan, Mister. Ya, ini kalau dilihat dari mungkin asal katanya, ini seperti itu kali ya. Sebenarnya ada kata kayak which is biasanya apa which are gitu. Itu Maaf, dia gimana, dibuat Mister? which-are-nya. Mungkin mic-nya Ya, bisa ini. karena Oke, suaranya siap. kecil. Halo, Gimana, terdengar ya Mister? semuanya ya. Ya, ini kan kayak Terdengar? consuming food. Ini kan jawabannya containing ya. Betul. Ini kan sebenarnya kan ada misalnya ada yang hilang nggak sih, kayak misalnya harusnya ada which are containing gitu. Apa memang dia containing asli asalnya? Nah, that's really good. That's really good question, teman-teman. Nah, Sir, kalau kita mau bilang yang itu bukannya harus ada which ya. Nah, nanti di hari ke-10 gitu ya. Nah, nanti di hari ke-10, teman-teman, kita akan belajar pemendekan klausa atau anak kalimat. Jadi sebenarnya di situ kalau dimasukkan which are containing healthy fats atau which contain aja, Mister ya, itu nggak masalah. Benar. Jadi dalam bahasa Inggris itu sama lah mungkin dengan bahasa-bahasa yang lain. Mungkin teman-teman ada yang pernah belajar bahasa lain. Nah, untuk mengatakan sesuatu itu bukan cuma dengan satu cara. Nah, contoh untuk yang kita pelajari hari ini ya, caranya bilang yang teman-teman. Caranya bilang yang itu ada 2 cara. Kita bisa menggunakan
eh, which, who, atau that yang langsung diikuti kata kerja. Contohnya teman-teman, orang yang sedang duduk di bangku itu adalah Mr. P misalnya ya. Nah, orang yang sedang duduk di bangku itu adalah Mr. P. Ini kalau diinggriskan ada dua, teman-teman. Karena di situ ada kata yang sedang duduk. Nanti kalau diinggriskan bisa pakai the person, pakainya who atau that ya. Nggak boleh pakai which, teman-teman. Karena Mr. P di sini maksudnya manusia ya. The person who atau that is sitting atau that sits juga nggak bisa. Kalau juga bisa kalau nggak ada sedangnya di situ ya. Misalkan di situ orang yang selalu duduk di situ setiap hari, gitu ya, saya ganti lah. Orang yang selalu duduk di bangku itu setiap hari, misalnya ya, atau setiap pagi, gitu. Nah, nanti kalau ditranslate, the person who sits on that bench every morning every morning is Mr. P. Nah, ini bisa dipendekkan, teman-teman. Sebenarnya ini materi kita hari ke-10, tapi nggak apa-apa. Tapi karena ada pertanyaan, jadi the person sitting itu juga nggak apa-apa, teman-teman. The person sitting on that bench every morning is Mr. P. Nah, ini dua kalimat ini benar, teman-teman. Jadi caranya kita mau bilang yang ya itu bisa pakai who atau that atau which lah kalau benda mati yang di sini yang dijelaskan itu benda mati atau selain manusia itu pakainya which nggak apa-apa atau pakai that juga nggak apa-apa. Nah, diikuti kata kerja. Kalau kata kerjanya aktif yang ya intinya nanti bisa dipendekkan menjadi verb ing saja. Seperti itu, Mister. Oke. Thank you, Mister. Oke, dapat ya. Silahkan mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Mau tanya Mister, Silahkan, Mister. kalau yang pemendekan ini berlaku nggak untuk yang verb 3 kata kerja pasif itu Pasif misalkan ya. gitu, boleh nggak dipendekkan seperti itu? Jawabannya boleh, Mister. Jadi, tapi caranya nanti kita bahas lebih jauh di hari ke-10 ya. Karena memang materi ini agak berat, Mister. Materi anak kalimat agak berat. Takutnya nanti, jadi gini, materi kita memang sudah saya susun dari awal sampai akhir itu urut. Dan nanti teman-teman akan menyadari dari awal sampai akhir itu makin sulit, makin sulit, makin sulit. Nah, hari ke-10 itu adalah materi paling berat di structure. Karena paling, teorinya paling banyak, teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya, apakah verb 3 juga bisa dipendekkan di anak kalimat yang menggunakan who atau that, misalnya yang di? Jawabannya bisa, Mister. Seperti itu. Gimana, dapat ya? Jadi, atau gini deh, verb ing itu sebenarnya pemendekan dari yang menggunakan conjunction. Nah, verb 3 itu sebenarnya pemendekan dari yang di yang menggunakan conjunction. Karena artinya sama-sama yang di, teman-teman. Verb 3 itu. Gimana, apakah membantu? Apakah menjawab, Mister? Terima kasih. Oke, dapat ya. Alright, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada sekarang kita coba yang teman-teman sudah pelajari tadi ke dalam kalimat. Sebentar, teman-teman. Sepertinya, sebentar ya. Let me, sebentar. Saya perbaiki dulu sedikit karena PPT-nya sepertinya ada yang salah, teman-teman. Oh iya, benar. Salah ya PPT-nya. Sebentar, saya perbaiki dulu. Sebentar, teman-teman. I'm so sorry. Oke, sudah saya perbaiki. Nah, oke, silakan. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman.
Designed by. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bareng ya. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo. Mari kita cek teman-teman. Di situ ada predikat was opened, ya, itu auxiliary verb. Subjeknya adalah Central Park. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, kalau kita lihat di pilihan ganda, itu ada turunan kata kerja design artinya mendesain, gitu ya. Nah, kita cek satu-satu. Yang alpha, nah ada subjek, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction. Alpha nggak bisa. Oke. Kalau yang bravo, designed by. Nah, itu verb 3 diikuti preposisinya. Kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu ya. Karena verb 3 kan bukan predikat, teman-teman. Dan kita memang tidak butuh predikat gitu ya. Kalau yang Charlie sama kayak yang alpha. Ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction. Nggak bisa, teman-teman. Nah, apalagi yang delta. Kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di soal itu paling depan, kemudian diawali oleh predikat, fix jangan dipilih. Pasti salah nanti. Oke, karena predikat di soal structure TOEFL tidak boleh muncul di awal kalimat. Gitu, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nice. Nanti kalau diartikan, didesain oleh Frederick Law Olmsted, Central Park di New York City, terbuka atau dibuka untuk publik di tahun 1957. Oke, seperti itu. Nice. Lanjut ke number 2. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban antara Charlie atau Delta. Ada juga Alpha, teman-teman. Baik. Antara Charlie, Delta, atau Alpha. Oke, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, dicari predikat dulu di soal. Di situ ada is, right? Subjeknya adalah Veterans Day. Kemudian kalau ditarik ke belakang, tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, artinya kalimat sudah lengkap, teman-teman. Kalau kita lihat di pilihan alpha, verb SES, kita tidak bisa memasukkan verb SES di soal karena verb SES itu fungsinya hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Dan predikat itu, maksud saya di situ kita tidak butuh predikat lagi karena di soal sudah ada predikat. Ya, nanti jadi double predikatnya. Apalagi yang bravo itu ada subjek lagi, ada predikat lagi, nggak ada conjunction. Bravo nggak bisa, teman-teman. Oke. Nah, sekarang antara Charlie atau Delta. Nah, apakah jawabannya Charlie atau Delta? Teman-teman, kalau menemukan kata kerja yang tidak butuh objek, contohnya kata occur seperti ini ya, dia itu tidak bisa dipasifkan. Oke. Yang tidak butuh objek, tidak bisa pasif. Artinya tidak memiliki bentuk to be verb 3, dan juga tidak memiliki bentuk verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, jadi kalau menemukan curut berdiri sendiri seperti ini, fix dia adalah verb 2. Nah, verb 2 itu sama kayak verb SES, fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Kita tidak bisa memasukkan predikat lagi di soalnya, nanti predikatnya double. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Occurring. Nanti itu kalau dipanjangkan, itu bisa dijadikan which occurs atau that occurs gitu ya, yang terjadi itu dipendekkan menjadi occurring. Nah, nanti kalau diartikan hari veteran adalah sebuah hari untuk mengenang atau menghormati gitu ya, veteran-veteran militer yang terjadi di bulan November tanggal 11. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Dan ada jawaban alfa, ada juga Charlie, ada juga delta. Oke, antara alfa, Charlie atau delta ya. Yang tadi jawabannya sebentar. Delta, Mister. Yang occurring nomor 2 tadi ya. Nah, sekarang nomor 3 mari kita seperti biasa kita cari predikat dulu di soal ya. Di situ ada predikat live artinya hidup gitu. Subjeknya adalah some insects, beberapa jenis serangga. Nah, ada conjunction but sebelumnya ada satu koma artinya dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Oke, subjeknya adalah kata ganti others. Nah, hati-hati teman-teman. Lives di sini bukan predikat ya. Ini bacanya bukan lives tapi lives. Ini adalah bentuk jamak dari kata life, artinya kehidupan gitu ya. Nah, berarti fix di sini kita butuh predikat. Oke, cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Alfa bisa jadi predikat. Kemungkinan alfa bisa. Bravo nggak bisa teman-teman. Karena to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Sedangkan di situ kita butuh predikat. Charlie juga nggak bisa ya. Kita butuh predikat di sini teman-teman. Oke. Nah, delta verb 1 kemungkinan juga bisa jadi predikat. Bedanya yang alfa sama delta hanyalah kalau yang alfa itu pasif teman-teman. To be verb 3. Kalau yang delta itu verb 1 itu aktif. Nah, untuk mengetahui kita butuhnya yang aktif atau pasif, kita lihat di setelah titik-titik ada kata benda sebagai objek atau tidak. Ya. Nah, setelah titik-titik ada kata solitary lives. Kalau diartikan kehidupan-kehidupan yang soliter. Soliter itu menyendiri gitu ya. Nah, yang mana kehidupan itu adalah kata benda, teman-teman. Jadi fungsinya di sini dia sebagai objek. Karena ada objeknya, kita butuhnya yang aktif. Jadi jawabannya yang delta, bukan yang pasif. Oke? Karena pasif tidak boleh punya objek, teman-teman. Nanti kalau diartikan, beberapa jenis serangga hidup di dalam koloni yang sangat terorganisir. Tapi beberapa jenis serangga yang lain menjalani hidup atau kehidupan-kehidupan yang soliter atau menyendiri. Seperti itu. Oke, dicoba lagi ya. Nomor 4. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan kita lihat jawaban teman-teman. Ada jawaban Bravo, Delta. Oke, antara Bravo atau Delta. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu di situ. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Nah, subjeknya wolves. Jadi cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja. Alpha nggak bisa, teman-teman. Verb ing yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary, nggak bisa jadi predikat. Ya. Nah, yang bravo itu ada predikat use, ada objeknya howling. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kita tahan dulu. Yang delta ada predikat, tapi ada subjek lagi. Nanti subjeknya double, teman-teman. Jadi yang bikin salah Charlie ini karena ada subjek lagi. Sedangkan di soal sudah ada subjek. Oke. Nah, kalau yang delta use di sini jelas setelahnya ada preposisi by. Artinya ini pasif. Ini verb 3, teman-teman. Verb 3 tidak bisa jadi predikat. Ya udah berarti jawabannya yang bravo. Ya. Nanti kalau diartikan serigala menggunakan lolongan sebagai cara untuk mengumpulkan anggota kelompoknya untuk kegiatan kelompok. Silakan Mr. Fikri, sebentar saya unmute dulu. Silakan Mr. Fikri, mungkin ada yang pengen ditanyakan? Halo? Maaf, kepencet. Oh, kepencet. Maaf, saya kira mau tanya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ya kalau gitu. Kita ke nomor berikutnya. Oke, silakan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa. Oke, ada jawaban Alpha, ada juga Charlie, ada juga Delta ya. Mari kita cek bersama teman-teman ada juga Bravo, berarti sudah lengkap, oke? Kita cek teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada Are Beloved, auxiliary verb. Subjeknya adalah Jane Austen's novels. Di situ ada conjunction although, artinya kita butuh satu subjek predikat lagi. Tarik setelah koma itu ada words di sini artinya karya ya, teman-teman. Dia adalah kata benda, fungsinya sebagai subjek. Nah, tapi nggak ada predikat, itu setelahnya nabrak conjunction subjek predikat lagi. Ya udah berarti kita kehilangan satu predikat miliknya subjek her works. Cari A, B, C, D yang bisa jadi predikat. Oke? Yang Bravo udah pasti bisa. Delta juga udah pasti bisa karena itu predikat ya. Nah, yang Charlie ini udah pasti salah, teman-teman. Karena verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan di soal kita butuh predikat. Oke? Nah, sekarang masalahnya yang alpha ini. Yang alpha ini apakah dia verb 2 atau verb 3? Caranya kita harus tahu dulu verb satunya artinya apa. Publish itu artinya adalah mempublikasikan atau menerbitkan, teman-teman. Nah, mempublikasikan itu butuh objek ya, karena nggak mungkin kita hanya bilang besok saya akan mempublikasikan. Nah, mempublikasikan apa atau menerbitkan apa? Jadi mempublikasikan atau menerbitkan itu butuh objek, teman-teman. Kata kerja yang butuh objek itu bisa aktif, bisa pasif. Nah, caranya kita bisa tahu apakah kita butuhnya aktif atau pasif di kalimat. Kita lihat di setelah titik-titik ada objeknya nggak? Kalau ada objeknya kita harus masukkan aktif. Kalau nggak ada objeknya, berarti kata kerja itu harus dipasifkan. Nah, setelahnya titik-titik itu ada kata yang berakhiran ausli, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan ausli, 100% dia adalah keterangan atau adverb, ya. Nah, keterangan itu tidak bisa menjadi objek. Yang bisa jadi objek itu cuma kata benda sama kata ganti. Oke, berarti di sini kita tidak punya objek, ya. Berarti publish itu harus dipasifkan. Nah, berarti yang alpha ini bukan verb 2, tapi dia adalah verb 3, teman-teman. Verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya nggak ada auxiliary-nya itu pasif. Ya, dan dia bukan predikat. Kita butuhnya predikat di situ. Jadi jawabannya antara Bravo atau Delta. Bedanya apa sih Bravo sama Delta? Bedanya di auxiliary-nya, teman-teman. Yang Bravo itu menggunakan auxiliary dari keluarganya have. Kalau yang Delta menggunakan auxiliary dari keluarganya were. To be dia. Oke, berarti yang Delta itu pasif, yang Bravo itu aktif. Nah, publish tadi kan butuh objek tuh. Kalau aktif berarti harusnya ada objeknya. Sedangkan di soal tidak ada objeknya. Kita tidak butuh yang aktif, kita butuhnya yang pasif. Gitu ya. Nah, nanti kalau diartikan, teman-teman, meskipun novel-novelnya Jane Austen itu sangat disukai hari ini atau sekarang ini gitu ya. Karya-karyanya dipublikasikan secara anonymous atau tanpa nama gitu ya. Ketika dia masih hidup dulu. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya. Sebentar saya hapus dulu coretannya, teman-teman. Oke, silahkan ke nomor 6. Di waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban Alpha, Charlie, Delta. Oke, antara Alpha, Charlie, atau Delta. Mari kita cek, teman-teman. Cari predikat dulu. Di situ ada became, ya. Subjeknya adalah Marie Curie. Kemudian, nah nggak ada predikat lagi. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat pilihan A, B, C, D itu ada turunan dari kata kerja receive, artinya menerima. Ya, kita cek satu-satu. Yang alpha, receive di sini apakah dia verb 2, apakah dia verb 3? Cara mengetahuinya kita lihat di setelah titik-titik. Ada objeknya atau tidak. Karena receive itu butuh objek, teman-teman.
Menerima itu adalah kata kerja yang butuh objek. Ya. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda the Nobel Prize. Berarti dia punya objek. Nah, kalau dia punya objek berarti dia aktif. Bentuknya berarti dia verb 2 bukan verb 3. Nah, kita nggak butuh predikat lagi teman-teman. Karena di soal sudah ada predikat tapi tidak ada conjunction. Ya kan? Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek lagi, ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Charlie itu verb 1 itu bukan predikat dan dia aktif. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Delta ada predikat lagi. Kita tidak butuh predikat lagi karena di soal sudah ada predikat dan tidak ada conjunction. Jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau diartikan, di tahun 1903, Marie Curie menjadi wanita pertama untuk menerima penghargaan Nobel di bidang fisika atas penelitiannya mengenai radioactivity. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. Semakin mencoba, semakin teman-teman nanti akan hafal dengan cara mengerjakannya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban delta, 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 dan sepertinya semuanya menjawab delta ya untuk satu soal ini. Baik, mari kita cek bareng, teman-teman. Apakah jawabannya delta? Oke, ada juga jawaban Bravo ternyata. Baik, antara Bravo atau delta. Mari kita cek. Seperti biasa dicari predikat dulu. Di situ kalau ditarik dari depan ke belakang, nggak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya di sini kita butuh predikat ya. Subjeknya adalah Grace Hopper, teman-teman. Oke. Kemudian tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, artinya kalimat hanya kehilangan predikat saja. Oke. Alpha udah pasti salah ya, karena ada conjunction, jelas-jelas predikatnya cuma satu, subjeknya cuma satu, nanti kalau kita masukkan alpha, alpha nggak bisa teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Bravo appointed itu apakah dia verb 2, apakah dia verb 3? Kita lihat artinya apa appoint itu. Appoint itu artinya adalah menunjuk, yang mana dia butuh objek. Menunjuk siapa atau menunjuk apa, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di setelah titik-titik itu tidak ada objeknya, dia langsung nabrak preposisi, teman-teman. Oke, nah berarti appointed di sini bukan artinya menunjuk, tapi yang ditunjuk. Yang mana ini adalah verb 3. Nah, verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Nah, subjek kalau yang Charlie itu ada subjek lagi, ada predikat. Nah, kita nggak butuh subjek lagi. Yang bikin salah adalah subjek laginya ini, teman-teman. Kita hanya butuh predikat saja. Ya. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, Grace Hopper, seorang ilmuwan komputer, ditunjuk sebagai letnan di Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia II. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 8. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Bravo, Delta, Charlie. Oke, antara Bravo, Delta, atau Charlie ya. Kita cek teman-teman. Di situ apakah ada predikat? Cari di situ teman-teman. Nah, ternyata nggak ada predikat teman-teman di situ ya. Berarti di sini kita harus masukkan kata kerja sebagai predikat. Subjeknya di depan sendiri ada kata experiments. Oke. Nggak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Di sini before itu preposisi, teman-teman. Karena setelahnya cuma ada kata benda detection. Tidak ada predikatnya.
Oke, berarti ini preposisi bukan conjunction. Nah, ya udah berarti cari ABCD yang predikat. Yang alfa salah ya, teman-teman, karena verb ing tidak bisa jadi predikat ketika berdiri sendiri seperti ini. Nah, yang Bravo kemungkinan bisa, Charlie juga kemungkinan bisa, auxiliary verb itu bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, kalau yang delta itu ada verb ed. Kita cari tahu dulu apakah dia verb 2, apakah dia verb 3. Cara mengetahuinya kita harus tahu dulu verb satunya, yaitu conduct artinya melakukan. Nah, melakukan itu butuh objek ya, teman-teman. Nggak mungkin kita hanya bilang, saya akan melakukan misalnya. Nah, melakukan apa? Jadi harus dikasih objek. Kita cek apakah ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nah, berarti kita tidak butuh melakukan di sini, tapi dilakukan. Artinya ini verb 3. Ya. Nah, verb 3 berdiri sendiri, sebelumnya nggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, jadi antara Bravo sama Charlie. Bedanya Bravo sama Charlie, yang Bravo itu ada be verb 3, itu pasif. Yang Charlie itu to be verb ing, itu aktif. Nah, untuk mengetahui butuhnya aktif atau pasif, dicek setelahnya titik-titik ada objeknya nggak? Karena kendak ini butuh objek, teman-teman. Ya, kalau butuh objek ya harus dikasih objek. Kalau nggak ada objeknya berarti harus dipasifkan. Nah, setelahnya titik-titik nggak ada objek, adanya preposisi. Fix berarti kita butuh yang pasif, jadi jawabannya yang Bravo ya, bukan yang Charlie. Nanti kalau diartikan, eksperimen-eksperimen dalam observasi dari gelombang gravitasi telah dilakukan oleh para ilmuwan di seluruh dunia sebelum penemuannya secara langsung di tahun 2015. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Ke nomor 9. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Ada jawaban Charlie, 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 dan saya lihat semua menjawab Charlie ya. Kita cek bareng teman-teman. Di situ ada predikat is called, auxiliary verb ya. Subjeknya hati-hati, photons itu memang kata benda teman-teman. Tapi dia bukan subjek karena ada S-nya. Itu jamak. Kalau ada S-nya jamak harusnya pakainya are, bukan is. Nah ini kata benda bukan sebagai subjek tapi sebagai objeknya sesuatu. Artinya kita kehilangan subjek teman-teman. Nah, kalau kita lihat, di situ ada turunan kata kerja convert, artinya mengubah. Butuh objek ya, mengubah teman-teman. Nah, mengubah apa? Mengubah photons. Nah, berarti karena di situ ada objeknya, kita cari kata kerja convert yang bukan predikat dan dia aktif. Oke, karena di soal sudah ada predikat ya, dan predikat nggak boleh paling depan teman-teman. Jadi cari kata kerja yang bukan predikat, tapi dia aktif karena ada objeknya. Oke. Nah, yang alfa karena ada objeknya foton di sini artinya converted di sini dia predikat, teman-teman, verb 2. Ya. Nah, verb 2 nggak bisa kita masukkan di sini karena nanti predikatnya double, kita kehilangan subjek, predikat juga nggak boleh muncul di awal kalimat. Gitu ya. Kemudian yang Bravo itu pasif, teman-teman. Pasif tidak boleh punya objek. Itu kan ada to be verb 3. Ya kan? Bravo nggak bisa. Nah, kalau yang Charlie verb ing, nah verb ing itu bukan predikat dan dia aktif ya, artinya butuh objek, di situ ada objeknya. Kemungkinan Charlie bisa, kita tahan dulu. Nah, kalau yang delta ada subject converting, nah tapi ada conjunction. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu, teman-teman. Ya udah jawabannya cuma satu, yaitu yang converting. Nah, nanti kalau diartikan, mengubah foton menjadi energi listrik disebut konversi fotovoltaik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Terakhir nomor 10, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa ya. Mari kita cek. Di situ ada predikat is. Subjeknya adalah kata that ini ya teman-teman. Jadi kalau ada that sebelumnya kok ada komanya, berarti that itu bukan conjunction teman-teman. Karena that yang conjunction itu sebelumnya tidak boleh ada komanya. Ya, nah itu apa namanya? Aturan penulisan kalau teman-teman siapa tahu ngambil IELTS. Oke, kalau pakai conjunction that jangan dikasih koma. Kalau mau pakai koma ya pakai who atau which gitu ya. Nah, jadi di sini bukan conjunction teman-teman, ini kata ganti sebagai subjek. Nah, berarti kita sudah lengkap ada subjek, ada predikat. Kalau kita lihat di situ pilihan A, B, C, D ada turunan dari kata kerja compare, artinya membandingkan. Nah, membandingkan itu butuh objek ya, teman-teman. Sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nah, berarti kita cari yang pasif dan tidak bisa jadi predikat. Pasif dan tidak bisa jadi predikat itu cuma satu bentuknya yaitu verb 3. Ya, karena bentuknya pasif itu cuma dua, teman-teman. Verb 3 kalau dia bukan predikat, be verb 3 kalau dia predikat. Seperti itu. Nah, karena di sini tidak bisa kita masukkan predikat karena nggak ada conjunction, juga karena predikat nggak boleh muncul paling depan. Artinya cari yang verb 3 berdiri sendiri. Oke, ya betul jawabannya adalah yang alfa teman-teman. Nah nanti kalau diartikan, dibandingkan dengan rentang hidup dari atau jangka hidup gitu ya, rentang hidup dari serangga-serangga yang lain, rentang hidup dari mayflies itu saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi ini teman-teman. Jadi mayflies itu rentang hidup dari mayflies itu sangatlah singkat atau pendek seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata kerja ya, teman-teman. Caranya membedakan verb 2 dan juga verb 3 di soal. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sambil saya absen, teman-teman, sambil saya rekam ininya, partisipannya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mau tanya yang nomor 5, Mister. Oke, sebentar, Mister. Give me a minute. Oke. Kita ke nomor 5, teman-teman. Sebentar. Saya hapus dulu ya coret-coretannya, tadi lupa. Oke, silahkan Mister. Pertanyaannya di mana? Yang itu yang apa namanya, bisa nggak yang hard work habis itu where anonymously published gitu. Kalau bentuknya kayak gitu boleh nggak yang adverbnya di depan gitu. Where adverb dulu baru published gitu. Where Oh, anonymous. maksudnya penempatan ininya ya, Mister, keterangannya ini ya. Benar-benar gimana itu, Oke. Mister? Oke, jadi keterangan itu bisa nyempil di tengah-tengahnya auxiliary verb, teman-teman. Jadi auxiliary verb di tengah-tengahnya situ disempilin keterangan anonymous ini nggak apa-apa. Jadi ini kan tadi jawabannya adalah yang were published kan, teman-teman. Anonymously-nya itu dipindah di sini tidak masalah, ya, nggak tidak merubah makna. Dan itu juga kalimatnya juga benar, nggak salah. Jadi boleh ditaruh di sini, boleh juga ditaruh di setelahnya publish, Mister. Seperti itu. Terima kasih. Satu lagi, Mister. Boleh? Silakan. Ya, kalau misalkan nih ada pilihan di yang poin Bravo itu had been published gitu. Nah, caranya untuk supaya kita tahu itu jawabannya nggak B itu kenapa itu dari kalimat itu gitu misalkan, Mister. Oke. Walaupun ini nggak pernah keluar di soal structure TOEFL, teman-teman. Makanya saya nggak pernah mengajarkan tenses. Tapi ini masalahnya tenses jadinya. Jadi misalkan kalau teman-teman pertanyaan tadi, misalkan nih, kalau yang Bravo itu had been published, Mister, itu kan sama-sama pasif tuh. Dengan yang Delta, were published. Nah, itu hanya perbedaan tenses. Kalau misalkan yang Delta, itu nanti tensesnya namanya adalah simple past. Atau simple itu bisa dihilangkan, teman-teman. Jadi tinggal pas aja. Lampau aja. Gitu ya. Sebentar. Pas aja. Nah, kalau ada head-nya, head itu artinya sudah. Tapi dia lampau. Nah, sudah dilampau, itu nama tensesnya adalah past perfect. Sorry, teman-teman. Baterainya mau saya sebenarnya mau habis. Nggak apa, tapi sebentar. Saya coba.
Nah, jadi past perfect itu apa bedanya simple past sama past perfect? Kan sama-sama lampau. Bedanya kalau past perfect itu ada kata sudahnya, teman-teman. Itu nanti akan harus ada satu kejadian yang sudah selesai di masa lampau. Itu kalau past perfect. Tapi kalau past aja, simple past aja, itu kita menceritakan kejadian yang sederhana saja. Contoh, misalkan ya, saya makan nasi kemarin. Atau misalnya, saya makan ramen kemarin. Misalnya ya itu simple past teman-teman. Karena kejadiannya simple, cuma satu kejadian gitu aja ya. Nah tapi kalau past perfect, itu kejadiannya harus sudah selesai. Di masa lalu itu sudah selesai. Contohnya gini kalimatnya. Bahasa Indonesia dulu ya. Misalnya adalah saya sudah makan sewaktu kamu nelpon kemarin. Makanya nggak mau diajak gitu ya. Maksudnya makanya saya nggak mau diajak keluar misalnya gitu, tapi itu nggak perlu ditulis. Nah contohnya ini, saya sudah makan sewaktu kamu nelpon kemarin. Jadi ada dua kejadian teman-teman. Kejadian yang sudah dilakukan itu adalah makan. Makannya ini udah selesai. Nah selesainya kapan? Selesainya itu di saat, maksudnya gini, di saat kamu menelpon itu saya sudah tidak makan lagi. Kegiatan makan itu sudah lebih lampau daripada ketika kamu nelpon. Padahal kamu nelpon ini lampau teman-teman, yaitu kemarin. Nah, lampaunya lampau itu disebut dengan past perfect. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada had been published sama were published, kapan kita memilih Bravo atau Delta, kita lihat keterangan waktunya. Ya, kalau ada dua konteks misalnya nih, di sini misalnya ketika dia mengerjakan karyanya biasanya kalau past perfect itu pakainya after atau before, teman-teman. Nah, kalau misalkan saya sudah makan sebelum kamu nelpon kemarin gitu ya. Jadi biasanya pakainya conjunction before atau after. Jadi saya sudah makan sebelum kamu nelpon kemarin. Nah, nanti misalkan di situ di sini ya berarti had been published, karya-karyanya telah dipublikasikan secara anonimus sebelum dia mengerjakan karya terakhirnya, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti jadi patokan, Mister. Tapi kalau misalkan nggak ada sebelum, berarti kita pakainya yang simple. Seperti itu. Thank you so much, Mister. Oke, dapat ya. Jadi past perfect ada had itu artinya sudah, teman-teman. Jadi udah nggak dilakukan lagi di satu titik di masa lalu. Intinya udah selesai lah gitu, tapi di masa lalu. Seperti itu. Itu namanya past perfect, lampaunya lampau. Seperti itu. Tapi itu nggak akan keluar, nggak akan ada soal seperti itu di soal yang asli dari TS, teman-teman. Saya belum pernah menemukan, makanya saya juga tidak menjelaskan tentang tenses ya. Tenses yang perlu teman-teman kuasai cuma dua, bedanya present sama past aja. Bedanya fakta sama lampau aja. Di situ, teman-teman. Kalau untuk perfect continuous itu tidak ditanyakan, tidak pernah jadi kasus. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan teman-teman. Malam Mister mau nanya secara Boleh, singkatnya Mas. aja ini. Mm-mm. Berarti kalau misalnya eh, kan ada satu kalimat tuh, kemudian dia punya objek. Di situ ada kata kerja yang ada idenya. Berarti kalau yang dia punya objek itu verb 2 ya. Betul, Mas. Kalau dia berdiri sendiri ya, tanpa auxiliary. Karena di sini fokus kita adalah membedakan verb yang akhirannya ed ketika dia berdiri sendiri tanpa ada auxiliary sebelumnya. Seperti itu, Mas. Jadi bedanya kalau misalkan setelahnya ada objeknya berarti itu adalah verb 2. Kalau setelahnya nggak ada objeknya berarti itu verb 3. Seperti itu, Mas. Kalau dia butuh objek ya, kata kerja itu kalau butuh objek, nggak ada objeknya berarti itu verb 3 atau pasif. Terima kasih Mister. Oke. Nanti juga saya kasih latihan juga teman-teman karena mungkin misalnya nih teman-teman takutnya karena di periode sebelum-sebelumnya dulu itu pernah ada yang apa namanya memberikan masukan lah ke saya teman-teman karena yang di Google Drive katanya terlalu sulit. Makanya saya buatkan lagi soal yang levelnya sedikit saya turunkan jadi bisa dibilang lebih gampang. Seperti itu dibandingkan yang di Google Drive. Jadi misalkan teman-teman mengerjakan yang di Google Drive kok agak kesulitan, coba nanti yang saya kirim di grup gitu ya. Tapi belum ada pembahasannya kalau yang ada di grup. Seperti itu. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan di luar kelas ketika latihan, silahkan japri saya teman-teman. Oke,
Thank you so much for this evening, guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you next time.